bullying itu adalah hal yang bisa dihindari sih kalau kita sebagai suatu komunitas ini aware terhadap satu sama lain. Jadi kita bisa menghindari bullying dengan cara kita care kepada orang lain. Sebelum korban ini kayak udah terlalu ditindas, kita harus mau dan mampu membela korban ini dari si pelaku, dan juga harus mau dan mampu membantu pelaku ini untuk mencari jalan keluar dari kenapa dia melakukan bullying. Dan juga tentunya jangan pernah takut untuk melapor ke pihak yang terkait tentang bullying, karena kalau misalkan kalian ngerasa nggak salah, kalian harusnya mau melaporkan pelaku ini, kayak gitu. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Halo Sobat Cakra, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, happy, dan juga siap dengerin obrolan seru di episode kali ini. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi di Cakra Podcast bersama saya, Adila Putri Andini atau akrab disapa Dila. Nggak sendiri, di sini aku bakal ditemenin sama bintang tamu nih dari SMA Negeri 1 Magetan. Jadi dia ini punya segudang prestasi dan juga pada tahun 2024 kemarin berhasil meraih juara 1 Duta Genre, dan juga pada tahun 2023 berhasil meraih juara 1 Duta Kesehatan Remaja di Kabupaten Magetan. Penasaran kan siapa orangnya? Yuk langsung saja kita sapa. Halo Amel. Halo. Gimana nih kabarnya Amel hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Amel, kalau nggak keberatan nih, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Cakra, mulai dari nama, kelas, atau mungkin kegiatan yang akhir-akhir ini sedang kamu lakukan. Halo Sobat Cakra, perkenalkan aku Amelia Destiana dari kelas 11.5. Untuk kegiatan aku akhir-akhir ini, aku lebih fokus ke tugas sekolah, sama kemarin itu sempat ngikutin berbagai lomba ya. Gitu. Oke, jadi meskipun kamu ini lagi sibuk sekolah, tapi tetap produktif ngikutin lomba-lomba di luar ya Amel ya? Iya. Oke, jadi Amel kan sekarang ini jadi Duta Kesehatan Remaja dan juga Duta Genre ya. Boleh dong diceritain sedikit ke Sobat Cakra tentang apa sih sebenarnya DKR dan juga genre itu? Jadi DKR sendiri adalah kepanjangan dari Duta Kesehatan Remaja, di mana kita itu fokus pada kesehatan remaja, terutama kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan juga permasalahan yang dihadapi remaja. Sedangkan Duta Genre adalah singkatan dari Generasi Berencana, di mana ini merupakan suatu organisasi yang memiliki program untuk memajukan ke kualitas remaja, tapi kita lebih fokus ke terjun langsung ke lapangan untuk mewujudkan program tersebut, begitu. Oke, jadi antara genre dan juga DKR ini ada bersamaannya nggak Amel? Menurut aku dua-duanya sama, mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas remaja. Jadi memang programnya itu difokuskan untuk remaja, untuk kesehatan, dan juga kesejahteraan remaja, begitu. Oke, jadi karena ini kedua-duanya sedang membahas masalah remaja ya. Sedangkan Ya, pada saat ini kita sering menemuin permasalahan remaja yang sedang marak, yaitu perundungan atau bullying. Nah, bullying ini kan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi remaja selaku korban ya. Dan pastinya hal ini menjadi pembahasan bagi seorang duta genre seperti kamu ya, Amel ya. Nah, bullying ini kan bisa berdampak ke kesehatan fisik seperti mungkin stres atau mungkin insomnia, lalu anxiety, dan juga paling parah adalah depresi. Tentunya hal seperti ini menjadi perhatian lebih bagi kamu ya, Amel ya? Iya, betul banget. Oke, nah kalau dari sudut pandang Amel sendiri nih, menurut kamu arti dari bullying itu sendiri apa sih? Karena kita sebagai orang awam itu taunya cuman sebatas perundungan aja gitu. Kalau menurut aku pribadi nih ya, bullying itu kayak suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu karena dirinya ini merasa terancam. Biasanya kita menyebutnya di zaman sekarang orangnya insecure. Jadi karena dia merasa kayak tadi terancam, dia berusaha kayak menunjukkan kekuasaan atau kekuatannya nih. Kayak aku tuh better daripada orang yang aku bully, kayak gitu. Jadi dia pengen lebih baik daripada orang tersebut dengan menargetkan suatu individu atau suatu kelompok. Oke, jadi bahasa lainnya tuh kayak ditindas gitu ya? Betul banget. Oke, kalau dampaknya dari bullying itu sendiri menurut Amel apa? Dampaknya tentu sangat macam-macam ya, bisa mulai dari bisa menyerang kesehatan fisik kalau misalkan bullyingnya berupa bullying fisik, dan juga bisa menyerang kesehatan mental sampai-sampai korbannya ini bisa aja depresi kan kalau bullyingnya berupa bullying emosional begitu. Oke, wah parah banget ya ternyata dampaknya. Ini aku kemarin juga sempat lihat berita di televisi, itu 3 channel yang berbeda-beda itu
sama-sama membahas tentang bullying, dan parahnya itu terjadi di lingkungan sekolah dan juga dilakukan oleh remaja. Bahkan anak SD aja sudah mengenal apa itu bullying. Oke, kalau menurut Amel nih, sebenarnya kenapa sih kok masih banyak kasus-kasus bullying di lingkungan sekolah? Jadi secara umum ya, anak kan terbentuk pertama-tama anak itu terbentuk kepribadiannya atau personality-nya itu kan di lingkungan keluarga. Di mana keluarga itu sangat menentukan bagaimana anak ini tumbuh. Yang kedua bisa jadi lingkungan pertemanan di mana anak ini bisa terpengaruh oleh temannya. Dan yang ketiga adalah diri mereka sendiri. Mungkin mereka kayak sedang mencari jati diri nih, sehingga mereka kayak pengen menunjukkan kepada diri sendiri tentang bagaimana kualitas mereka. Kalau mereka itu lebih baik daripada yang lain. Oh, jadi kayak menunjukkan, oh ini loh aku gitu ya. Kayak aku lebih baik nih daripada kamu kayak gitu. Tapi dengan cara yang salah tentunya. Oke, nah jadi karena Amel tadi sempat menyinggung tentang faktor keluarga dan juga faktor pertemanan ya. Iya. Nah kalau menurut kamu lingkungan keluarga yang sehat dan juga lingkungan pertemanan yang sehat itu seperti apa? Jadi untuk di lingkungan keluarga sendiri, mungkin adalah keluarga yang suportif, selalu memberikan dukungan tentang apapun yang dilakukan anaknya. Oke, jadi kayak dikasih word of Betul affirmation banget. gitu ya. Selama kegiatan yang dilakukan positif, kenapa enggak ya kan? Iya betul sekali. Yang kedua adalah selalu memberikan apresiasi. Sekecil apapun pencapaian yang sudah dicapai oleh anaknya, tentunya keluarga wajib memberikan apresiasi supaya anak ini termotivasi nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu. Oke. Ini aku pernah dengar juga ya kalau beberapa korban bullying itu nggak sadar kalau sebenarnya dirinya itu sedang dibullying. Mungkin dia kayak disuruh-suruh gitu, tapi karena dia punya rasa nggak enak, akhirnya dia tetap iya aja, atau mungkin dia dibercandain secara berlebihan tapi tetap diam aja gitu. Nah kalau menurut kamu nih gimana sih caranya seseorang itu supaya dia tuh sadar kalau aku tuh lagi dibully gitu loh? Itu biasanya termasuk toxic positivity ya. Jadi kayak orang itu nggak sadar karena emang kayak gini nggak sih temenan tuh, kayaknya ini nggak apa-apa lah, mungkin ini cuma cara mereka berkomunikasi sama aku. Tapi anak ini tuh nggak sadar kalau dirinya dibully karena dia tuh terlalu menerapkan hal tersebut. Dia nggak bisa kayak menetapkan boundariesnya ke orang lain. Jadi kayak orang lain bisa semena-mena ke dia karena dia sendiri aja nggak tahu harga dia tuh nggak tahu kayak kalau dirinya tuh worth it gitu. Menurut aku kayak gitu. Oke, nah kalau menurut kamu kan tadi kan kayak istilahnya dia itu kayak biasa aja nggak sih digituin, kayak seperti perlakuan biasa gitu ya? Oke, karena akibat dari bullying itu tadi akhirnya kan banyak korbannya akhirnya minder dan juga tidak punya rasa percaya diri. Akhirnya dia tidak bisa bangkit lagi dan punya rasa trust issue kepada semua orang. Nah kalau menurut kamu gimana caranya supaya korban itu bisa bangkit lagi biar bisa melawan lah istilahnya? Yang pertama tentunya adalah mampu menerima situasi. Yang kedua, kalau memang dirinya merasa kayak menjadi beban atau kayak masih terfikir-fikir terus, kenapa nggak coba kayak ngomong ke orang yang ngebully dia? Kita kan bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Kayak kenapa sih, emang salah aku apa sih? Kalau seandainya korban dan pelaku ini mau berkomunikasi, tentunya tidak akan ada kesalahpahaman di antara mereka berdua, dan mereka berdua akan tahu nih masalahnya di mana, sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan. Untuk korban sendiri, jika dia memang mau bangkit, berarti harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Iya, betul banget, dan tentunya melakukan kegiatan yang bisa membuat dia lebih mencintai diri sendiri. Oke, jadi yang terpenting itu adalah komunikasi ya sebenarnya. Betul Tapi banget. kalau misalkan si pelaku bully ini nggak bisa diajak komunikasi itu gimana? Terkadang susahnya itu malah di situ gitu. Iya, betul banget. Itu merupakan tantangan terbesar kita di kasus bullying ini. Tentunya kalau udah kayak gitu nih, korban mau tidak mau harus berdamai. Tetapi pelaku bullying tentunya juga harus mendapatkan sanksi dong, dan konsekuensi atas apa yang dilakukan. Biasanya kalau memang orang ini melakukan bullying karena tadi alasannya untuk mencari jati diri, dia akan merasa bersalah. Otomatis dia akan selalu dihantui rasa bersalah karena telah melakukan hal yang jahat atau tidak seharusnya dilakukan kepada korban. Namun jika pelaku ini nggak sadar nih, kan bisa juga pelakunya nggak sadar kalau dia udah ngelakuin hal jahat ke orang lain. Gimana tuh? Mungkin kalau menurut aku, mulai dari jika korban tadi mau melapor, pihak dari sekolah, terutama guru, bisa mencoba berkomunikasi dengan wali murid, orang tua si pelaku. Jadi dari wali murid dulu, nanti baru ke pihak berwajib gitu ya? Betul, karena kayak dari pendekatan keluarga merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini.
Oke, jadi kita harus berani speak up lah ya istilahnya. Betul, harus berani speak up. Tapi terkadang beberapa korban itu memilih buat diem kalau dia itu sebenarnya udah dibully, entah itu karena rasa malu atau apapun itu. Nah, menurut kamu kenapa kok mereka itu nggak berani buat speak up, buat membela diri mereka sendiri gitu loh? Kalau menurut aku alasannya kenapa mereka itu nggak berani, mungkin karena tekanan sosial, karena mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh berhasil termanipulasi nih. Kalau pelaku bullying ini emang lebih baik dari mereka, jadi mereka nggak berani ngelawan si pelaku bully ini. Oh, jadi dia kayak takut gitu ya? Iya betul. Dan kedua mungkin karena tidak ada teman yang mensupport. Oh. Atau mungkin teman-temannya ini juga takut nih ke pelaku bully tersebut dan tidak berani membantu melaporkan. Oh iya. Mungkin si pelakunya tuh punya kekuasaan lebih atau Iya, bagaimana betul, gitu ya? betul banget. Itu kan juga yang menjadi tantangan kan, karena kayak korban ini tidak berani speak up. Dan kalau misalkan korban tidak berani speak up, lalu orang di sekitarnya itu tidak peka terhadap hal tersebut, tentunya itu akan menjadi masalah yang berkelanjutan. Oke, jadi kalau sekarang kita fokus ke korbannya ya. Kalau kita lagi puffnya kita sebagai pengamat, korban itu kan pasti yang paling dirugikan. Betul. Tapi kita pernah mikir nggak sih kalau sebenarnya apa yang menjadikan pelaku itu membuli orang tersebut? Itu menurut kamu gimana? Menurut aku, seperti yang udah kita bahas tadi kan, kalau pelaku itu mungkin karena tekanan dalam diri mereka sendiri. Sebenarnya mungkin mereka tuh kayak ngerasa insecure sendiri, jadi kayak dalam pikiran mereka tuh mereka bergelut dengan diri mereka sendiri. Okay. Dan mereka mungkin ingin mencari jati diri, di mana sebenarnya menurut aku kita juga terkadang harus melihat dari POV-nya si pelaku untuk mengetahui kenapa sih kamu lakuin itu ke dia. Kayak kalau misalkan ada hal yang bisa kita bantu, misalkan dukungan emosional kita bisa berikan ke pelaku dan juga korban, atau mungkin kita mendukung nih pelaku untuk mau berubah dan juga mau minta maaf untuk mengakui kesalahannya. Jadi kita harus melakukan pendekatan ke dua orang, pelaku dan korban. Jadi nggak bisa satu nggak bisa arah satu aja ya? Iya betul. Oke, kalau misalkan nih Hamel, misalkan bayangkan kamu lagi duduk di kantin nih, lagi ngobrol asik sama teman kamu tentang cerita tentang hari ini ngapain aja, dan tiba-tiba kamu ngelihat ada orang yang nggak dikenal itu dibully di kantin. Nah, itu respon kamu sebagai pengamat itu apa? Supaya kita itu pengen nolongin si pelaku, tapi gimana caranya supaya nggak memperkeruh suasana? Betul. Jadi kalau misalkan aku ada di posisi itu tadi, yang pertama tentu kayak kita menganalisis dulu nggak sih kayak bully-nya itu dalam bentuk apa? Apa dalam bentuk kekerasan fisik atau emosional? Dan juga apa bully ini dilakukan oleh individu atau suatu kelompok? Lalu menurut aku, yang langkah kedua yang akan aku lakukan adalah lapor ke pihak yang terkait ini, misalkan kayak BK atau guru yang lain. Karena menurut aku kalau misalkan aku langsung kayak negur pelaku di wilayah di tempat umum, mungkin itu malah bisa memperkeruh suasana seperti yang udah diomongin tadi, dan juga mungkin bisa membuat pelaku ini lebih benci si korban dong. Kalau misalkan kayak lebih-lebih ya nanti kalau ada yang ngebela dia kayak semakin kesel dan juga benci sama si korbannya dong. Jadi bisa jadi. Iya betul. Jadi menurut aku kita lapor ke pihak yang terkait itu tadi. Oke, kamu pernah dengar nggak tentang kasus bully atau yang pernah kamu amati sendiri gitu yang bener-bener bikin kamu gitu, ada nggak? Sebenarnya ada sih, tapi untuk aku sendiri aku tuh sudah melapor ke guru yang terkait hal ini, dan alhamdulillah untuk ibu guru ini sudah mampu berkomunikasi dengan si pelaku, sehingga kayak pelaku ini entah dia menyadari kesalahan atau tidak, tapi setidaknya pelaku ini sudah mau minta maaf ke korban, sehingga kayak korban ini udah mendapat kejelasan kenapa sih aku dibully kayak gitu. Jadi kayak dari kedua belah pihak nggak ada yang bertanya-tanya lagi, dan alhamdulillah bully itu sudah tidak berlanjut gitu. Oke, boleh diceritain sedikit nggak tentang bullynya itu diapain aja gitu sama si pelaku? Jadi ini nggak boleh sebut merek. Nggak usah, dimisalkan saja. Oke. Jadi tuh ini ada kayak suatu kelompok. Suatu kelompok itu sebenarnya mereka tuh awalnya kayak fine aja. Mereka kayak geng gitu ya? Iya, mereka kayak circle. Circle, yeah. Tapi awalnya tuh dia kayak berteman ya biasa aja, semuanya lancar dan lain-lain. Tapi pada suatu waktu itu mulai ada salah satu orang yang kayak dijauhi sama satu orang. Yang menurut aku ini tuh kayak ketua dari circle tersebut. Ketua circle ya. Betul banget. Jadi orang ini dijauhin sama satu orang, terus kayak anggota yang lain mendukung satu pihak, yaitu ketuanya tadi.
sehingga orang ini tidak kayak udahlah aku udah nggak mau lagi temenan sama kamu, terus yang lain jadi ikutan. Oh. Dan parahnya ya kalau misalkan emang udah nggak mau temenan, itu tidak perlu harus membuli secara emosional juga. Oh. Jadi oke. orang ini tuh kayak mempengaruhi orang-orang supaya ngelihatnya si korban ini jadi kayak jelek gitu. Oh, jadi dia gunain simpatinya dari orang-orang buat Mm-mm. ngejauhin si pihak terbuli tadi Iya ya? betul, kayak mempengaruhi gitu. Oke, Amel nih, kamu pernah ngedenger tentang silent bullying nggak? Mhm. Jadi sebenarnya ini tuh hampir sama seperti silent treatment. Iya betul. Nah, dampaknya silent bullying ini kan akhirnya membuat korban bertanya-tanya seperti yang udah Amel sebutin tadi, kenapa sih aku kok dijauhin, kenapa sih aku kok dibully, sebenarnya salahku itu apa? Nah, kalau menurut kamu tuh lebih sakit dibully secara jelas-jelas Mhm. atau secara silent treatment seperti tadi? Menurut aku tentunya malah lebih sakit yang silent treatment ya. Karena kalau misalkan dibully yang jelas-jelas tuh kita tahu nih dia tuh mau menyerang apa gitu. Oke. Jadi kayak dia tuh emang menyerang secara terang-terangan ke kita. Sedangkan kalau yang silent bullying tadi bisa aja kayak dia itu pura-pura baik tapi ternyata di belakang kayak gitu untuk menjelek-jelekan nama kita dan lain sebagainya. Oke, jadi itu malah bikin si korban itu overthinking terus ya. Ini Iya, sebenarnya tuh betul. salahku tuh apa sih ke mereka gitu ya? Iya, mungkin bisa juga tadi kayak kasus yang tadi kayak tiba-tiba nggak ditemenin tanpa alasan yang Iya, iya. jelas. Oke, tapi dalam beberapa POV nih, kenapa terkadang korban itu malah justru disalahkan? Mhm. Misalnya kayak kamu culun sih, makanya kamu dibully. Oh, Kamu iya. polos sih, makanya kamu dibully. Itu sebenarnya kenapa sih? Mungkin karena si pelaku ini tujuan utama tadi nih ingin merendahkan korban biar dirinya lebih baik. Oh, Ya nggak sih? Dan si korban ini menurut aku ya, kalau misalkan ada kayak korban dari silent bullying ini, harusnya mereka tuh nggak perlu mikir terlalu keras kayak kenapa sih aku dijauhin, kayak kenapa sih mereka udah nggak mau temenan sama aku. Kayak kalau misalkan ada satu orang yang nggak mau temenan sama kita dan kita ngerasa kayak kita nggak ada salah apa-apa nih ke mereka, kayak let it flow aja nggak sih? Jadi kayak ya udah, yang penting aku nggak ada salah ke kamu. Kalau emang kamu mau udah temenan, mungkin karena kita udah beda jalan, udah beda tujuan, jadi emang lebih baik kita udah nggak temenan. Tapi bukan berarti musuhan gitu. Oke, jadi tetap ya udah aja sih Iya, gitu ya. gitu. Oke, kalau di sini kalau misalkan kamu jadi korban bully, ini respon kamu yang pertama akan kamu lakukan itu gimana? Supaya kita itu tahu gimana cara merespon dengan baik gitu. Tentunya kalau misalkan hal itu terjadi, aku bakal kayak langsung bertanya sih ke pelaku. Kayak aku tipe yang langsung aja, kenapa kamu lakuin Oh, langsung ini? to the Kayak, point gitu ya? kayak tujuannya apa sih? Emang ada salah? Kalau misalkan ada salah ya diomongin baik-baik. Terus kalau misalkan si pelaku ini nggak bisa diajak ngomong dan kayak makin menjadi-jadi, tentunya aku akan langsung lapor ke pihak yang menurut aku bisa membantu aku. Kayak bisa aja orang tua atau wali kelas atau Oke. teman yang mungkin aku percaya buat aku ceritain hal ini gitu. Oke. Kalau misalkan nih ada pelaku perundungan yang dia itu diberikan hidayah lah istilahnya, mau berubah, itu langkah pertama yang harus dia lakuin itu menurut Amel apa? Tentunya minta maaf dong ke korbannya Oke, tadi. minta maaf dulu. Karena dia kalau misalkan dia sudah tobat, dia harusnya tahu dong kalau dia selama ini salah, dan orang yang salah harus meminta maaf. Jadi dia harus meminta maaf ke korban, lalu urusan dimaafin atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting dia udah punya sudah niat. minta maaf duluan. Betul. Ya. Oke, ini nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama banget nggak sih Amel? Oke, mungkin ada pesan yang ingin kamu sampaikan kepada Sobat Cakra di sana? Jadi buat Sobat Cakra yang menonton video ini, menurut aku bullying itu adalah hal yang bisa dihindari sih kalau kita sebagai suatu komunitas ini aware terhadap satu sama lain. Jadi kita bisa menghindari bullying dengan cara kita care kepada orang lain. Sebelum korban ini kayak udah terlalu ditindas, kita harus mau dan mampu membela korban ini dari si pelaku, dan juga harus mau dan mampu membantu pelaku ini untuk mencari jalan keluar dari kenapa dia melakukan bullying. Dan juga tentunya jangan pernah takut untuk melapor ke pihak yang terkait tentang bullying, karena kalau misalkan kalian ngerasa nggak salah, kalian harusnya mau melaporkan pelaku ini, kayak gitu. Oke, jadi kunci utamanya adalah kita harus berani speak up. Betul banget. Oke, baik Sobat Cakra, seru sekali kan perbincangan kita kali ini dengan Amel. Oke, jadi kita bisa lebih mengenal tentang apa itu genre, apa itu Duta Kesehatan Remaja, dan pastinya kita menambah pengetahuan tentang perundungan ya.
Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Amel karena sudah mau meluangkan waktunya buat kita ngobrol bareng di sini ya. Terima kasih kembali, Dila. Oke, dan saya Adila Putri Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.